Kau tidak ingin ikut aku pulang? Tanya Marge. Kini Marge sudah bersiap untuk pulang. Julia menggelengkan kepala. Aku akan ikut denganmu setelah aku resmi menjadi istrimu, balas Julia. Bagaimana kalau kau di sini selingkuh? Itu kan urusanku. Toh, kita juga tidak punya hubungan apa-apa. Tapi kita sudah sepakat. Dan bisa saja benihku sekarang sudah tumbuh dalam rahimmu, balas Marge. Lebih baik kau ikut denganku, biar aku bisa tenang, kata Marge lagi. Ia masih trauma dengan perselingkuhan. Aku tidak mau. Nenekku juga belum datang. Nanti kalau nenekku pulang dan aku tidak ada di rumah, nanti nenekku pikir aku diculik, jawab Julia tegas. Marge menghela nafasnya. Ya sudah, kalau sudah tidak mau. Tapi kalau nanti aku datang dengan membawa surat perjanjian, kau harus ikut denganku, paksa Marge. Aku tidak menerima penolakan. Belum juga Julia menyelesaikan kata-katanya, Marge langsung memotong ucapan Julia. His pemaksa, gerutu Julia. Ya sudah, aku pulang, pamit Marge. Marge pun berdiri dari tempat duduknya lalu berjalan menuju pintu. Namun, begitu di depan pintu ia kembali memutar tubuhnya dan menghampiri Julia. Apalagi? Apa ada yang ketinggalan? Marge tidak menjawab dan malah menarik tangan Julia hingga Julia berdiri dari tempat duduknya, lalu menarik pinggang Julia. Kap. Tanpa aba-aba Marge langsung mengecup bibir Julia. Ish. Kau. Bentak Julia sambil mendorong tubuh Marge. Ia pun menyeka bibirnya. Mata Marge membulat saat melihat Julia menyeka kecupan bibir yang ia berikan di bibir Julia. Tak terima dengan hal itu, Marge kembali menarik tangan Julia dan kembali mendaratkan bibirnya di bibir Julia. Kali ini bukan hanya sekedar mengecup tapi juga melunguatnya. Julia meronta. Marge tidak memperdulikan rontaan Julia dan baru melepaskan tautan bibirnya setelah dia puas. Ish. Kau tuh ya. Bentak Julia sambil mendorong tubuh Marge lalu hendak menyeka kembali sisa air liur Marge yang menempel di bibirnya. Berani kau menyekanya, kucium lagi bibirmu, ancam Marge. Julia pun menurunkan tangannya dan tak jadi menyeka sisa air liur Marge. Aku hanya ingin meninggalkan ingatan romantis padamu, agar kau selalu ingat tentang perjanjian kita, ucap Marge. Dan ingat, jangan coba-coba kau mengkonsumsi pil kontrasepsi, awas kau kalau sampai ku tahu, ancam Marge lagi mengingatkan Julia. Julia melengos. Pergi kau sana. Belum jadi suami tapi sudah banyak aturannya, gerutu Julia. Kalau kau punya aturan untukku, berarti aku juga bisa memberimu peraturan. Memang kau mau memberi peraturan apa padaku, baby? Tanya Marge sambil melipat kedua tangannya di dada. Aku belum memikirkannya, tapi akan aku pikirkan, balas Julia. Oke. Kalau begitu pikirkanlah, balas Marge. Aku pulang dulu kalau begitu, pamit Marge untuk yang kedua kalinya. Marge pun berjalan menuju pintu lalu membuka pintu rumah nenek Julia dan keluar dari rumah itu. Setelah Marge keluar dari rumahnya, cepat-cepat Julia menutup lalu mengunci pintu rumahnya itu, agar Marge tidak bisa masuk lagi. Bagaimana ini? Apa aku harus mengikuti kata-katanya untuk tidak mengkonsumsi pil kontrasepsi?
Tapi kalau aku hamil dan ternyata Marek tidak serius dengan kata-katanya, bagaimana? Lirih Julia. Ah, biar saja, kalaupun aku hamil, aku kan bisa bilang ke nenek kalau ini anak Agus. Aku bilang saja, aku tidak tahu kalau aku hamil ketika aku sudah bercerai darinya. Marek sangat tampan, pasti anakku juga nanti akan sangat tampan atau cantik. Sayang sekali kalau benih Marekku sia-siakan begitu saja. Lirih Julia lagi. Resort Nexus. Kini Marek sudah sampai di Resort Nexus. Marek mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi nomor neon. Ternyata nomor neon tidak aktif. Kemana orang itu? Kenapa nomornya tidak aktif? Apa dia belum bangun? Gumam Marek bertanya-tanya. Marek pun berjalan mendekati meja resepsionis. Di mana neon? Tanya Marek tanpa basa-basi pada dua resepsionis. Maaf tuan, apa boleh tahu di kamar berapa teman Anda itu? Marek terdiam. Di kamar berapa neon menginap? Marek bertanya-tanya dalam hati. Hey brother, panggil Nexus dari kejauhan. Sontak Marek pun menoleh ke arah sumber suara. Melihat Nexus berjalan ke arahnya, Marek pun juga berjalan mendekati Nexus. Di kamar berapa neon? Tanya Marek tanpa basa-basi ketika dirinya dan Nexus sudah berhadapan. Kenapa kau bertanya padaku? Memangnya kau semalam tidak pulang ke kamarmu? Nexus malah bertanya balik. Marek menggelengkan kepalanya. Ikut aku. Nexus pun berjalan menuju meja resepsionis dan diikuti Marek dari belakang. Apa tamu saya yang ada di kamar VIP 3 masih ada di dalam kamarnya? Tanya Nexus. Oh, iya tuan. Ini kunci kamarnya. Jawab si resepsionis itu sambil memberikan kunci kamar yang semalam neon pakai. Jam berapa dia keluar? Tanya Marek. Sekitar 2 jam yang lalu tuan. Jawab si resepsionis. Sit. Umpat Marek. Kenapa kau? Tanya Nexus saat melihat wajah kesal Marek. Ada hal penting yang harus kuurus secepatnya. Hal apa? Tanya Nexus penasaran. Kau tidak perlu tahu. Jawab Marek ketus. Cih. Deci Nexus sambil memutar bola matanya malas. Ngomong-ngomong dari mana kau semalam? Bukan urusanmu. Haish. Duda ini. Geram Nexus sambil menunjuk udara di depan Marek. Kau tidak pulang? Tanya Marek. Nexus menggelengkan kepalanya. Aku masih ingin bersenang-senang di sini. Mungkin seminggu lagi aku baru pulang ke ibu kota. Kalau begitu suruh orangmu mengantarku pulang ke ibu kota. Aku harus pulang sekarang. Kenapa kau buru-buru sekali, brother? Memangnya kau tidak ingin merasakan pelayanan kamar eksklusif dari resortku ini? Aku tidak minat. Cepat telepon orangmu untuk mengantarku pulang. Baiklah. Balas Nexus. Nexus pun menghubungi orangnya untuk menyiapkan helikopter dan mengantar Marek pulang. Sudah. Pergilah kau ke landasan sana. Ucap Nexus. Tanpa permisi atau mengeluarkan sepatah kata apapun, Marek pun pergi dari hadapan Nexus. Dasar Dudasia Asterislan, tidak tahu terima kasih. Teriak Nexus mengumpat Marek. Makin hari makin aneh saja duda satu itu. Apa karena sudah kelamaan olahraga 5 jari makanya dia jadi seperti itu? Monolog Nexus pelan.
Kini Marek sudah berada di kantornya. Sesampainya di kantor, orang yang pertama ia cari sudah pasti Neon. Dengan langkah panjang dan tergesa-gesa, Marek berjalan ke ruang kerja Neon. Ceklek. Tanpa mengetuk pintu, Marek membuka pintu ruang kerja Neon. Dan terlihatlah oleh Marek, Neon yang sedang tertidur di kursi kebesarannya dengan kepala yang ia sandarkan di atas meja kerja. BRAAK. Marek menggebrak meja kerja Neon dan berhasil membuat Neon kaget dan terbangun. Oh baby. Oh baby. Latah Neon dengan suara awal yang menggelegar namun makin lama makin melemah karena Neon melihat Marek yang ada di hadapannya. Kau kenapa bisa ada di sini? Bukannya kau bilang ingin beberapa hari di Pulau X? Tanya Neon. Ada yang harus kuurus. Dan ini sangat penting. Jawab Marek. Sangat penting? Apa? Tanya Neon sambil mengernyitkan keningnya. Tolong buatkan aku surat perjanjian dengan Julia. Isinya, aku akan memenuhi permintaan Julia. Yang pertama, mendapatkan kembali rumah Julia yang saat ini ditempati mantan suaminya, dan yang kedua, membuka wedding organizer untuk Julia, asal Julia mau menikah denganku dan melahirkan anak-anakku. Ucap Marek. Neon membulatkan matanya mendengar kata-kata Marek. Sudah giasterislah orang ini. Gumam Neon dalam hati. Kenapa tiba-tiba sekali? Apa kalian? Neon memberi tatapan penuh kecurigaan pada Marek. Iya. Kami mengulanginya lagi semalam. Dan aku tidak memakai pengaman. Jadi ada kemungkinan dia akan hamil anakku. Cih. Apa tidak sebaiknya kau menunggu dia sampai hamil saja baru kau bertanggung jawab? Sampai kapan? Apa tidak kasihan padaku yang uring-uringan karena Julia? Apa kau sudah jatuh cinta padanya? Mungkin hatiku belum. Tapi tubuhku sepertinya sudah jatuh cinta padanya. Jawab Marek. Sudah, cepat buatkan saja yang aku minta. Agar aku bisa langsung kembali ke Pulau X dan membawa pulang Julia ke sini. Ucap Marek. Segitu tidak sabarannya kau? Bukan tidak sabaran. Aku hanya tidak ingin dia kabur lagi. Bisa giasteris lah Mr. Penny kalau dia kabur lagi. Jawab Marek. Oh iya, satu lagi. Tolong kau urus pernikahanku dengan Julia. Aku ingin segera menikah dengannya dalam minggu-minggu ini. Kata Marek lagi. Waat. Teriak Neon makin terkaget-kaget. Lakukan saja. Aku tunggu di ruang kerjaku. Ucap Marek. Setelah mengatakan itu, Marek pun keluar dari ruang kerja Neon dan berjalan ke ruang kerjanya. Kesurupan apa otaknya? Kenapa tiba-tiba sekali? Bukankah kemarin-kemarin dia mengatakan tidak ingin menikah lagi? Tapi kenapa setelah dirinya sudah sembuh, jadi ingin cepat-cepat menikah? Apa karena adik kecilnya? Kalau iya, kan bisa saja dia menyewa wanita pemuas ranjang. Lirih Neon. KRING. Tiba-tiba saja bunyi telepon di meja kerja Neon berbunyi. Neon pun mengangkat gagang teleponnya. Cepat kerjakan apa yang kuminta. Teriak Marek dari seberang telepon. Saking kencangnya suara teriakan Marek, Neon sampai-sampai menjauhkan telinganya dari gagang telepon. Iya Marek. Kau tidak sabaran sekali. Jawab Neon. Neon pun cepat-cepat menutup teleponnya. Tak ingin Marek menerornya lagi,
Neon pun langsung mengerjakan apa yang Marge minta. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Setelah sedikit drama di kantor yang harus Marge lewati, kini Marge sudah berada kembali di Pulau X dengan membawa surat perjanjian yang Julia inginkan. Tak perlu ditanya lagi kemana tujuan Marge kalau bukan ke rumah nenek Julia. Top, top, top. Marge mengetuk pintu rumah nenek Julia. Ceklek. Tak lama pintu pun terbuka. Hai Babai, sapa Marge. Suara yang di awal sangat bersemangat makin lama makin melemah saat melihat sosok wanita tua yang ada di hadapannya. Baby? Tidak ada yang namanya baby di sini, ucap nenek Julia. Maaf Nek, sebenarnya saya. Siapa Nek? Tanya Julia dari arah belakang sang nenek. Tak lama mata Julia membulat melihat Marge ada di depan pintu rumah neneknya. Mau apalagi dia kesini? Geram Julia dalam hati. Hai sayang, sapa Marge sambil melambaikan tangannya pada Julia yang masih berdiri di belakang sang nenek. Sayang, apa kau sedang memanggilku? Malah nenek Julia yang merespon. Mendengar itu Julia tertawa kecil. Bukan Nek, maksud saya. Saya berbicara dengan cucu nenek. Jawab Marge salah tingkah. Oh, respon nenek Julia. Kau mengenalnya Julia? Kini sang nenek bertanya pada Julia. Dengan cepat Julia menggelengkan kepalanya. Melihat Julia menggeleng, jelas saja Marge memberi pelototan tajam pada Julia. Sedangkan Julia menjulurkan lidahnya sedikit untuk mengejek Marge. Kau dengar, cucuku saja tidak mengenalmu. Cucu Anda yang berbohong Nek, jawab Marge. Julia sayang, jangan membuat nenekmu berpikir yang macam-macam tentangku. Apa kau lupa kalau Iya Nek, aku mengenalnya, dia temanku. Cepat-cepat Julia memotong ucapan Marge sebelum Marge bicara sembarangan tentang apa yang mereka lakukan kemarin malam. Marge pun tersenyum penuh kemenangan melihat Julia yang ketar-ketir. Bersambung. Guys, Mimin ada beberapa jualan, siapa tahu ada yang minat dan tertarik bisa intip di deskripsi video ini.